siapa yang kuat itu yang mempunyai. Karena kan di sini masih waktu itu masih ada hukum rimba lah. Kita mau masuk di dalam kawasan yang ada di sini ini takut-takut dan lah sembunyi-sembunyi. Nah ini sebelum ada kerjasama dengan KPH tahun 2013 kemarin itu. Mengapa kami menggarap di areal hutan kawasan ini, yaitu hutan lindung, yaitu untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik lagi. Akan tetapi pada saat kami bekerja, timbullah pertanyaan dalam diri kami. Apakah kami bisa menggarap di lahan kawasan ini terus? Apakah kami bisa menikmati hasil kerja kami? Terus bagaimana status kami di sini? Karena kami menyadari bahwa lahan yang kami garap ini, lahan hutan lindung ini adalah milik pemerintah. Dan dari situlah timbul keinginan kami untuk mendapatkan izin dari pemerintah. Cempaka Forestry Partnership is located in the area of Waiwaya Protected Forest Register 22, which is part of Protected Forest Management Unit of Batu Tegi, Pringsewu Regency, Lampung Province. KPH Batu Tegi ini 76% lebih tidak lagi berupa hutan, tetapi sudah berupa lahan garapan petani. Pertanian lahan kering campur semak. Hanya seluas 10.000 hektar saja yang menjadi blok inti. Selebihnya itu merupakan blok pemanfaatan yang ditargetkan akan menjadi area PS 100%. Karena di dalamnya memang sudah ada petani. Tahun 2013 terbentuklah kelompok tani hutan, tergabung dan menjadi Gapoktan Hutan. Kami diberikan penjelasan tentang pengelolaan hutan yang ada di Indonesia. Salah satu dari pengelolaan hutan itu adalah dengan pola kemitraan. Dengan kelola hutan berbasis kemitraan ini kami akan lebih mudah untuk mendapatkan izin garap itu. According to the Forestry Partnership Agreement between Batu Tegi PFMU with Cempaka Forest Farmer Group, the plant that is agreed to be developed is nutmeg trees or Myristica fragrans. The farmers can plant 7,500 nutmeg trees and earn a profit share of 20% starting from year 6. Sekarang alhamdulillah setelah KPH masuk ke sini, kita dibina, kita diberi kekuasaan yang jelas tentang masalah surat-surat menyuratnya kan. Karena dengan izin itu kami bisa bekerja dengan tenang, dengan aman, dan kami merasa terlindungi oleh pemerintah. Yang semula kami disebut sebagai perambah, berubah menjadi petani hutan. Yang boleh mengelola itu hanyalah per kelompok. Itu pun kan kelompok itulah sendiri yang mempunyai. As a research institution, Forest Research and Development Center, in cooperation with AFACO, invite Cempaka Forest farmer groups to increase land cover by establishing agroforestry demonstration plots consisting of forest trees, annual crops, and non-timber forest products. Demplot agroforestry ini berada pada luasan 10 hektar, terdiri atas 10 demplot, 4 demplot dikerjakan secara bersama-sama, dan yang 6 demplot diserahkan kepada masing-masing kelompok. Luas lahan saya 1 hektar. Ini pala yang saya tanam 40 batang masuk ke kemitraan Cempaka. Dari beberapa rangkaian kegiatan yang telah dilakukan dalam lingkup kerjasama ASEAN Korea Forest Cooperation dengan Pusat Litbang Hutan dan memiliki MOU dengan KPHL Batu Tegi, kegiatan utama yang kita lakukan adalah kegiatan penanaman. Kegiatan penanaman ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman, baik tanaman hutan maupun tanaman hasil hutan bukan kayu,
kemudian meningkatkan tutupan lahan hutan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam mengelola hutan. Masyarakat dilibatkan langsung mengukur sendiri lokasi demplot dan nanti tanaman yang ditanam pun mereka ambil titik koordinatnya menggunakan GPS secara langsung. KPH mengajak masyarakat bersama-sama agar mereka tahu GPS ini penggunaannya, mereka tahu batas demplotnya ini, keluasannya sekian, masalah-masalah apa yang bisa dikemukakan di situ, semuanya bisa diketahui dengan cepat supaya masyarakat luar juga bisa mengetahui. Jadi ini rangkaian dari fasilitasi peningkatan kapasitas dari anggota kelompok. Tree planting is one of the activities listed in the Cempaka Forestry Partnership Management Plan document that has been prepared previously by community forestry members. This activity is a series of facilitation undertaken by AFOCO, complementing previous facilitation from AFOCO. Among others, GIS training, participatory mapping, livelihood development, area and community profiling, preparation of annual management plan, and transfer of technology for preparing nursery and organic fertilizer. Kita dikasih pelatihan-pelatihan untuk masalah pembibitan, pemupukan, dan penanaman. Untuk pemeliharaan daripada tanaman yang ada di sini ini, kita melalui proses satu harus ada pemupukan awal. Dalam pemupukan itu 3 bulan sekali kerjasama dengan AFOCO. Dan untuk pembersihan gulma-gulma kayak rumput gitu, kita kerjakan bersama-sama bergotong royong antar kelompok. Kita terlebih dahulu mengadakan diskusi, membahas jenis tanaman apa yang diminati oleh petani, anggota kelompok. Di samping tanaman HHBK, di sini kita juga mengadakan pengayaan terhadap jenis-jenis tanaman hutan. Untuk tanaman hutan disepakati adalah tanaman pala, juga ada cengkeh, ada maja, damar mata kucing, manggis, cempaka kuning yang memiliki banyak manfaat. Lada perdu bukan lada sulur, jadi lebih cepat panen. Kemudian untuk empon-empon diantaranya adalah jahe merah dan temulawak. Masyarakat berpartisipasi dalam menyediakan sebagian bibit pisang, serai, dan gamal. Kami ingin sekali memperbanyak jenis tanaman dari yang sudah kami dapat dari pelatihan-pelatihan itu bisa kami kembangkan di sini. Ini bibit cempaka ini, kita dapat sekitar 300 batang bibit cempaka. Ini damar mata kucing. Bibit cempaka dan bibit damar itu memang kami butuhkan terutama untuk ditempatkan di sumber-sumber mata air. Dari pemerintah menganjurkan bahwa kami bukan untuk memanen kayunya, tapi HHBK, hasil hutan bukan kayu. Jadi terutama buah ataupun getah. Terus untuk cengkeh, kondisi tanah kami sangat cocok kalau ditanamin dengan cengkeh. Karena sudah kami tanam beberapa tahun yang lalu, umur 4 tahun itu sudah belajar berbuah dan pertumbuhannya memang sangat bagus. Dampak dari perubahan iklim saat ini sangat terasa, terutama untuk orang yang melakukan kegiatan penanaman. Kadang-kadang sepanjang tahun tuh hujan terus, tapi juga nanti ada suatu waktu musim kemarau yang berkepanjangan.
Untuk itu kita memerlukan beberapa trik kalau ingin menanam supaya mengantisipasi ketidakpastian adanya musim penghujan atau musim kemarau. Misalnya kita bisa memberikan naungan, apalagi kalau tanaman yang kita tanam itu memang di awal pertumbuhannya itu cenderung membutuhkan naungan atau tidak bisa langsung kena cahaya matahari terus-menerus gitu. Kemudian teknik yang lain yang bisa kita lakukan itu untuk mencegah terjadinya kekeringan itu adalah dengan cara pemulsaan. Jadi menutup daerah sekitar tanah itu dengan bahan-bahan yang bisa menahan terjadinya penguapan air dari tanah. Dalam menjaga kelembaban tanah, mengantisipasi kemarau panjang atau misalnya hujan terlambat begitu, kita menggunakan mulsa. Kebiasaan orang sini, kearifan lokal di sini kita gunakan tadi seperti tadi pelepah pisang, alang-alang, kadang daun aren atau daun kelapa gitu. Inovasi tadi kita peroleh dari kebiasaan petani di sini, terus kita pelajari secara ilmiahnya, dirancang sehingga kita pengaruhnya terhadap pertumbuhan tanaman itu gimana gitu. Misalnya dari mulsa yang tradisional seperti ini, pelapa pisang atau apa, terus dibandingkan dengan menggunakan plastik sehingga bisa ramah lingkungan dan lebih murah, tapi secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Kami juga ingin dari hasil hutan itu bisa untuk peningkatan ekonomi di kelompok kami. Dan kami juga merasa bahwa kita harus juga ada kontribusinya kepada pemerintah. Ketika petani sudah bisa menyumbangkan 20% dari hasil kemitraan ini kepada pemerintah daerah, maka kami yakin bahwa fungsi hutan itu sudah kembali. Pohon ini hanya bisa panen ketika pohon ini besar. Jadi pasti areal ini sudah hijau. Di sebelah sana itu masih kelihatan gundul. 3 tahun lagi, walaupun belum panen, pasti sudah hijau.